Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Diwirianti dengan nomor pokok mahasiswa 2062201037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran mengenai imbalan kerja. Akuntansi imbalan kerja. Imbalan kerja adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukan. Imbalan diakui secara akrual pada saat pekerja telah memberikan jasanya. Imbalan yang diberikan dapat berupa gaji atau bentuk fasilitas seperti kendaraan, rumah, fasilitas kesehatan, dan asuransi. Selanjutnya ada 4 klasifikasi imbalan kerja. Yang pertama ada imbalan kerja jangka pendek, yang kedua imbalan kerja jangka panjang, yang ketiga ada imbalan pasca kerja, yang keempat ada pemutusan kontrak kerja atau PKK. Pembahasan klasifikasi imbalan kerja. Yang pertama ada imbalan jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contoh, gaji, iuran jaminan, cuti tahunan, cuti sakit, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah imbalan kerja jangka panjang. Adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contoh, cuti besar atau cuti panjang, penghargaan masa kerja berupa sejumlah uang atau berupa PIN yang terbuat dari emas dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah imbalan pasca kerja. Adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, tunjangan jiwa pasca kerja, dan lain sebagainya. Terdapat 2 jenis imbalan pasca kerja. Yang pertama ada iuran pasti. Manfaat tergantung dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi di luar akumulasi iuran dan pengembangannya, misalnya tabungan hari tua. Lalu ada manfaat pasti. Manfaat diterima pada saat pensiunan dan nilainya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Imbalan pasca kerja yang dihitung untuk dicadangkan dalam PSAK 24 antara lain, yang pertama ada imbalan pasca kerja karena karyawan pensiun, yang kedua adalah imbalan pasca kerja karena karyawan sakit berkepanjangan atau cacat, yang ketiga adalah imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia, lalu yang keempat ada imbalan pasca kerja karena karyawan mengundurkan diri secara baik-baik. Lalu yang keempat ada pemutusan kontrak kerja atau PKK. Adalah imbalan kerja yang terhutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal. Lalu ada contoh ilustrasi imbalan kerja. Contohnya adalah PT Angkasa memiliki 50 orang karyawan. Pada tahun 2015 mulai memberikan program cuti berimbalan untuk karyawannya. Setiap karyawan berhak atas 5 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun dan dapat diakumulasikan pada tahun-tahun berikutnya. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 800.000 per hari. Pada tahun 2015, ada 35 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 15 karyawan sudah mengambil 3 hari. Maka, hitunglah beban dan liabilitas atas cuti berimbalan yang diakui PT Angkasa tahun 2015. Maka, kita ketahui jumlah karyawan itu sebanyak 50 orang. Hak cuti berimbalan itu ada 5 hari, lalu jumlah imbalan itu 800.000 per hari. Yang mengambil cuti 5 hari itu ada 35 orang, yang mengambil cuti 3 hari itu ada 15 orang. Lalu, pertanyaan tadi adalah hitunglah beban dan liabilitas atas cuti berimbalan yang diakui PT Angkasa pada tahun 2015. Maka, pembahasannya adalah 35 hari tadi dikali dengan 5 hari dan 15 hari dikali dengan 3 hari. Lalu dikali dengan
berimbalan tadi ada 800.000 per hari. Lalu dapatlah hasil perhitungan berimbalan tadi adalah 176 juta rupiah. Maka terdapat jurnal yang ada pada contoh ilustrasi tersebut. Ada dua jurnal, dan jurnal yang pertama adalah Jurnal Penyesuaian tanggal 31 Desember 2015. Itu bunyi jurnalnya adalah beban cuti berimbalan pada hutang cuti berimbalan masing-masing sebesar 176 juta rupiah. Lalu ada pada saat bonus dibayar, maka bunyi jurnalnya adalah hutang cuti berimbalan pada kas masing-masing sebesar 176 juta rupiah. Itulah materi pembelajaran mengenai imbalan kerja. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.